Halo para peserta PPK Prajabatan, saya hadir untuk ikut berdiskusi mengenai kepentingan-kepentingan concern saudara semua. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawisara, ya, di Jawa Timur. Nah, saudara, saya mengikhlaskan konten saya ini dibanjiri konten untuk PPK Prajabatan karena saya memiliki kewajiban moral juga untuk ikut memperjuangkan suara Anda semua, karena saya secara moral juga memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu, sebab saya ketua Dewan Pimpinan Pusat Alumni Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana dari alumni kita banyak juga yang peserta PPK Prajabatan. Tapi saya belum melihat ada pertanyaan dan ada komen. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Dan saya hadir kali ini adalah untuk ikut menyuarakan akar rumput dari peserta PPK Prajabatan. Yang pertama, ini saya kutip saja secara langsung apa yang dirasakan oleh para peserta PPK Prajabatan, sehingga didengarkan lalu didengarkan oleh pengambil kebijakan. Ya, saya baca ya. Mari kita bersama-sama berdiskusi, karena YouTube saya ini, channel Suyanto.id ini memang diperuntukkan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat sebagai channel amar ma'ruf media sosial, supaya teman-teman kita memiliki konten alternatif dari konten yang banyak sekali berbasis pornografi yang itu diikuti jutaan orang dan mereka mengklaim pemersatu bangsa. Saya kira sangat ironis kalau kita tidak ikut juga memberikan konten-konten yang mendidik. Nah, saudara, ada peserta ini harus saya rahasiakan ya, ini karena implikasinya ada kalau nggak dirahasiakan, yaitu dia mengatakan bicara soal upaya dan koordinasi, misalkan saja. Karena apa? Karena kan mengambil kebijakan mengatakan bahwa selalu ada koordinasi untuk menempatkan, untuk memberikan gaji, untuk membuat penempatan pengabdian, sampai pada untuk menetapkan CPNS ataupun P3K. Koordinasi, kuncinya koordinasi. Maka mendapatkan respon dari peserta PPG ini. Jadi yang ingin dikatakan adalah, saya baca utuh sesuai kalimat dia. Kalau kalimatnya kurang subjek predikat, mohon dimaklumi, karena sambil ngetik, sambil mendengarkan, saya kira dia ini bicara soal upaya dan koordinasi. Kalau memastikan penempatan aja sulit, kenapa harus dibuka PPK Prajabatan sejak awal? Bicara soal analisis kebijakan, harusnya dari awal sebelum terselenggaranya PPK Prajabatan, pertama, benar-benar sudah matang. Baru buka programnya. Program belum matang, koordinasi sambil jalan. Peserta PPK Prajabatan dibuat berangan-angan. Berilusi. Ini tambahan saya, berilusi. Saya selesaikan dulu saja. Ngilangin stres itu gampang, bro. Banyak cara yang bisa dilakukan. Tetapi membuat ribuan peserta PPK Prajabatan menggenggam harapan palsu dari berbagai pernyataan yang muncul di sosial media, terus terang menyakitkan. Luar biasa, saya sangat empati kepada saudara yang memberikan feedback kepada pengambil kebijakan seperti ini. Tapi saya kurang sepakat kalau
menghilangkan stres itu gampang. Sebenarnya belum stres. Saudara-saudara, tidak ada yang stres, hanya cemas, galau. Tapi bahwa selama stresor itu masih ada, hasilnya kegalauan, kecemasan tetap ada. Dan kegalauan yang menjadi-jadi itu nanti bisa stres. Nah, saudara, saya sepakat bahwa kebijakan itu harus memiliki kepastian. Dan tentu saja di dalam kebijakan, ilmu kebijakan publik harus ada apa yang disebut dengan risk management, manajemen risiko. Sehingga dengan adanya manajemen risiko itu ada yang namanya contingency plan. Jika, jadi memandang jika. Tapi ini bukan asumsi karena banyak yang mengalami kecemasan. Ketika di konten ini saya melakukan analisis kebijakan secara kritis terhadap kebijakan yang ada, maka kontennya itu maka komen dia adalah, oh, konten ini penuh pesimisme katanya. Lalu kalau kita memberikan kemungkinan-kemungkinan kebijakan seperti penempatan, pemberian apa ASN, P3K, lalu dijawab, Prof, jangan asumsi-asumsi yang digunakan katanya. Saya juga tidak peduli dengan konten-konten seperti itu. Apalagi kontennya buzzer di channel ini tidak pernah saya tanggapi. Beberapa buzzer masuk di sini, di konten ini, untuk membuat seolah-olah bahwa kebijakan baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang harus dilakukan? Yang ingin saya beri kali ini adalah perspektif kebijakan, supaya saudara tidak juga berlebihan menempatkan harapan. Jadi PPG Prajabatan itu kan sebetulnya karena saudara menandatangani fakta integritas, itu bentuk pendidikan tinggi, di mana itu sama saja dengan jurusan-jurusan yang lain. Misalkan saja jurusan manajemen, jurusan pendidikan ekonomi, jurusan pendidikan matematika, fisika, dan sebagainya. Terhadap jurusan-jurusan itu kan juga tidak ada, misalkan saja, janji-janji terhadap peng-ASN-an, penempatan dan sebagainya. Ini kalau kita menganalisis bahwa program studi itu adalah kewajaran dari programnya pemerintah. Kalau program tinggi negeri maksud saya. Nah, PPG Prajabatan ini diadakan maksudnya adalah untuk mengisi guru yang pensiun. That's right, that's okay. Karena guru itu peranannya penting sekali. Bagaimana kita bisa memasuki generasi emas kalau gurunya enggak baik, tidak menentu dan sebagainya. Hanya saja saudara kan menandatangani fakta integritas. Ya, fakta integritasnya tidak mungkin tidak ada jaminan bahwa ada ASN. Tetapi jaminannya apa? Jaminannya itu adalah terletak pada program untuk mengisi pensiunan. Faktanya pensiunan ada. Setiap tahun itu 80-an ribu yang pensiun. Ini ada. Sehingga itu yang dipegangi. Tetapi untuk mengisi yang 80 ribu itu kan perlu upaya yang sangat-sangat rapi karena berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, oleh karena itu, saudara, walaupun program ini banyak ketidakpastian, insya Allah ini ada kepastian dari perspektif lain. Kepastiannya apa? Pasti membutuhkan guru. Pasti akan mengganti guru yang pensiun. Walaupun kecepatannya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Guru yang pensiun banyak, tapi masuknya itu kurang. Dan ini sebabnya apa? Kunci utamanya adalah kemampuan fiskal negara ini. Kemampuan fiskal itu apa? Ya, kemampuan membayar pada guru-guru yang sudah diangkat sebagai ASN dan P3K, misalkan saja. Ini kan berhitung para pengambil kebijakan itu, karena berhitung dan bahkan ada miskomunikasi antara pusat dan daerah, sehingga pada zaman P3K saja daerah
itu nggak mau membuka formasi karena takut untuk menggajinya. Padahal pemerintah pusat mengatakan bahwa gaji dari pusat. Loh, kok tidak terjadi koordinasi hal itu? Nah, ini yang dipersoalan. Oleh karena itu, saudara, walaupun saudara galau, tapi saudara punya kepastian. Kepastiannya apa? Pemerintah pasti akan mengganti guru pensiun itu. Kemudian saudara mendengar pernyataan saya itu mungkin jengkel, uh, jengkel dengan ucapan saya ini. Pasti ada, tapi kapan kan gitu. Nah, itulah yang menjadi persoalan kita. Kapannya itu yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu, apa yang hebat dari saudara? Saudara adalah nanti memiliki sertifikat pendidik. Ketika memiliki sertifikat pendidik, saudara sudah punya monopoli terhadap pemasukan guru itu. Monopolinya kurang lebih hampir 50% di tangan. Karena ke depan Menpan RB sudah menyatakan bahwa guru sebagai profesi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, saudara sudah menggenggam sertifikat pendidik. Memang ini keadaannya sulit, rumit, karena pengambil kebijakan juga harus mempertimbangkan konteks kebijakan. Jadi secara setiap kebijakan itu ada konteksnya. Nah, konteksnya itu seperti bagaimana kemitraan dengan pemerintah daerah, bagaimana misalkan saja anggaran sudah tersedia atau tidak. Berbicara anggaran itu pun perjuangannya juga tidak singkat. Harus ke parlemen. Membicarakan anggaran di DPR itu juga tidak singkat. Nah, itulah kira-kira perjalanan kebijakan. Jadi, saudara, saya sangat berempati, sangat mendukung saudara ikut menyuarakan apa yang saudara suarakan di channel ini. Mudah-mudahan pengambil kebijakan mendengarkan. Insya Allah mendengarkan. Nyatanya kan ada rencana perubahan-perubahan kebijakan. Nah, tentu saja didengarkan jika kita berbondong-bondong berdiskusi di sini. Dan tentu saja saya orang yang sudah tua, yang misalkan sudah makan asam garam yang jauh lebih lama dibandingkan saudara, kalau ada komen-komen yang sekiranya tidak positif terhadap konten ini, no problem at all. Ini adalah bentuk dari demokrasi. Ini adalah bentuk dari upaya aspirasi kita supaya didengar oleh pengambil kebijakan sehingga kita bisa memberikan feedback loop terhadap kebijakan itu. Sekarang itu saudara ya, dan tentu saja saudara adalah menghitung hari, menghitung bulan untuk berharap ditempatkan. Dan dia tempatkan itu pun masih ada harapan-harapan di balik saudara. Di manakah ditempatkan? Dekat enggak? Bagaimana anak dan istri? Sama halnya ketidakpastian itu diberikan. Maksud saya ketidakpastian itu juga dihadapi oleh program PPG prajabatan yang lama. Yang lulusannya kira-kira juga ada sampai 3.000-an, tapi tidak diapa-apakan itu. Dan itu dulu programnya juga dibuat karena menghargai mereka yang sudah mau ditempatkan di daerah-daerah SM3T. Jadi setelah pulang, bahkan dia 2 tahun. Bahkan ada yang meninggal juga itu dari UNJ. Karena daerahnya sangat terpencil sehingga dalam perjalanan di daerah pedalaman itu transportasinya hanya berupa kapal-kapal kecil di sungai-sungai. Nah, ada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang meninggal dunia itu semua masuk surga karena berjuang di dalam pendidikan yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Nah, itu anak-anak SM3T itu pulang diberi kesempatan untuk dididik menjadi guru profesional dengan mendapatkan sertifikat pendidikan. Itu saya kira, saudara. Ini perspektif kebijakan dan analisis kebijakan. Jangan pernah kendor untuk memberikan masukan, karena masukan akan menentukan kebijakan berikutnya. Terima kasih, saudara. Salam sehat dan salam sukses dari Suyanto.id. Sampai ketemu.